13. I got so. Aku Diana Amelia Sofi dengan NIM 2351990 KT 10349. Aku Eva Sita Padmagati dengan NIM 2351766 KT 10276. Aku Khairan Tifunisa dengan NIM 2351547 KT 10247. Nama aku Elizabeth Nadia Wulandari dengan NIM 2351561 KT 10251. Aku Keiza Aurelia Naya dengan NIM 2352195 KT 10420. Pengertian dari gangguan biotik. Gangguan biotik atau penyakit biotik adalah penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius bukan binatang dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lainnya. Patogen penyakit biotik meliputi jamur, bakteri, virus, nematoda, tumbuhan tingkat tinggi parasitik, dan mikoplasma. Hama, gulma, dan penyakit merupakan gangguan yang dialami oleh tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan dan mengurangi produktivitas. Perlu adanya penanganan secara serius untuk mencegah dampak negatif yang diberikan. Jika hama, gulma, dan penyakit dibiarkan begitu saja, maka kesehatan hutan tidak akan terjamin, yang akan mendorong adanya penurunan produktivitas hutan. Hutan tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar hutan tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan biotik. Segala gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme disebut dengan faktor biotik. Faktor biotik dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, faktor patogenik. Faktor patogenik disebabkan oleh mikroorganisme yang menimbulkan penyakit atau penyimpangan metabolisme. Di antaranya disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun virus. Gangguan patogen ini bisa menyebar luas pada suatu tanaman dan juga dapat menular dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Lalu yang kedua adalah faktor non-patogenik. Faktor non-patogenik disebabkan oleh organisme yang berakibat kerusakan atau pelukaan fisik secara kontak langsung, misalnya yang disebabkan oleh tikus, ulat, serangga seperti jangkrik, atau nematoda. Organisme pengganggu non-patogen inilah yang biasanya disebut juga dengan hama. Meskipun tidak menular, perkembangan populasi dari hama-hama inilah dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas dan menjadi faktor terhadap infeksi organisme penyebab patogen. Gangguan hama lebih mudah dideteksi karena bisa dilihat dengan langsung, sehingga tidak terlalu sulit menentukan jenis pestisida yang akan dipakai. Selanjutnya adalah faktor kompetisi. Faktor kompetisi disebabkan oleh adanya persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman yang dianggap sebagai pengganggu, seperti rumput dan gulma, yang ada di dalam perebutan unsur hara yang biasanya menimbulkan kerugian bagi tanaman pokok. Tanaman gulma akan menguasai unsur-unsur hara untuk kepentingannya sendiri. Kompetisi ini tidak hanya terjadi antara gulma dengan tanaman pokok, tetapi juga terjadi di antara sesama tanaman pokok yang dibudidayakan secara tumpang sari. Terjadi pula di antara tanaman inang dan tumbuhan parasit yang membajak nutrisi secara langsung dengan cara menempel pada tumbuhan inangnya. Gangguan biotik pada pohon kayu manis, Cinnamomum zeylanicum, famili Lauraceae. Lokasinya berada di depan kantor Bank BNI, Universitas Gadjah Mada. Kayu manis merupakan tanaman pohon rempah yang menghasilkan aroma khas, manis, dan sedikit pedas. Batang kayu manis berwarna merah kecoklatan, memiliki permukaan halus dengan serat yang lurus, serta memiliki bau yang tajam.
Daun kayu manis berwarna hijau muda, sedangkan pucuk daun berwarna merah muda. Gangguan biotik pada pohon kayu manis yang pertama yaitu penyakit sesidia. Sesidia atau tumor merupakan pembekakan setempat pada jaringan tumbuhan, sehingga terbentuk bintil-bintil atau bisul-bisul. Bintil atau bisul ini dapat terdiri dari jaringan tanaman dengan atau tanpa koloni patogennya. Penyebab penyakit sesidia ada dua macam. Yang pertama yaitu fitosesidia. Fitosesidia terjadi bila penyebabnya tergolong dalam dunia tumbuhan, yaitu jamur chromices. Penyebab yang kedua yaitu zoosesidia, bila penyebabnya tergolong dalam dunia hewan, yaitu serangga. Gejala yang muncul pada pohon kayu manis bila terserang penyakit sesidia yaitu terdapat bintil pada daun, bintil menghitam, berlubang, dan daun mengering. Tanda-tanda yang muncul pada pohon kayu manis yaitu secara mikroskopis terdapat fitosesidia yaitu jamur chromices. Penanggulangan penyakit sesidia yaitu dengan pencegahan. Dilakukan dengan pengaturan jarak tanam, pemberantasan penyakit, polikultur, monitoring, dan pemilihan bibit unggul. Lalu dengan pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan pemangkasan daun yang terserang penyakit sesidia. Gangguan biotik pada pohon kayu manis yang kedua yaitu hama, berupa ulat kipat, Circula trifenestrata. Penyebab ulat kipat masuk ke dalam pohon kayu manis karena pohon kayu manis merupakan salah satu inang yang dapat memberikan makanan bagi ulat kipat. Gejala: pohon kayu manis yang terserang hama ulat kipat memiliki daun yang berlubang-lubang dan tanamannya menjadi gundul. Serangan pada tanaman muda dapat menyebabkan kematian, sedangkan pada tanaman tua menyebabkan daun rusak secara fisik dan parah. Tanda-tanda yang muncul pada pohon kayu manis bila terserang ulat kipat yaitu pada bagian bawah daun terdapat telur ulat kipat. Penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan pencegahan. Pengaturan jarak tanam. Jika pohon yang ditinggali ulat kipat kehabisan daun, maka ulat kipat akan berpindah ke tanaman lain melalui cabang atau ranting yang bersinggungan, sehingga menyebabkan tanaman tersebut mengalami kerusakan juga. Pengendalian ulat kipat dapat menggunakan predator alami seperti semut hangrang, laba-laba, dan tawon kertas. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan parasitoid telur, Trichogramma sp, parasitoid larva, Xanthopimpia sp, dan parasitoid pupa, Brasimeria sericulae. Selain itu, dapat juga menggunakan insektisida alami berupa insektisida nabatik, seperti limbah, tembakau, akar tuba, gadung, suren, dan lain-lain. Namun, bila pohon kayu manis sudah mengalami masa kritis dan membutuhkan penanganan secara cepat, maka bisa menggunakan insektisida kimia sebagai langkah terakhir untuk mengatasi ulat kipat. Gangguan biotik pada pohon bipa, Pterygosa alata, dengan lokasi sisi luar arboretum. Bipa merupakan pohon kayu besar yang tumbuh di hutan tropis dengan kondisi iklim yang basah sampai kering. Pohon ini memiliki batang dengan permukaan halus dan tinggi pohon ini mencapai 50 meter atau lebih. Gangguan biotik pada pohon bipa yaitu Gumma variegata liar. Gumma variegata liar biasanya tumbuh sebagai tanaman berbunga rendah yang memiliki daun hijau dengan variegata atau perpaduan warna pada daunnya. Penyebab adanya Gumma variegata liar pada pohon ini karena kondisi lingkungan pohon yang memiliki sumber nutrisi yang cukup, sehingga untuk memungkinkan Gumma tumbuh seperti variegata liar di pohon bipa. Selain itu, kelembapan dan suhu yang tinggi, serta tanah yang subur kaya akan nutrisi juga sebagai penyebab Gumma variegata liar tumbuh pada pohon bipa. Gejala yang timbul akibat dari Gumma variegata liar tersebut yaitu penyusupan akar gumma di sekitar akar pohon bipa. Kemudian adanya tanda akibat dari Gumma variegata liar tersebut yaitu dengan daun yang berbeda dengan tanaman utama. Lalu, pencegahan pada Gumma variegata liar ini bisa dilakukan dengan pembersihan lahan dari gumma sebelum membudidayakan tanaman.
Untuk pengendalian guma varigata liar ini dapat dilakukan dengan penggunaan mulsa berupa bahan organik seperti seresah, dan yaitu dengan penyiangan manual, yaitu mencabuti guma dari akar menggunakan tangan, kemudian yaitu yang terakhir bisa penggunaan herbisida, sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Karena jika melebihi dosis yang telah dianjurkan, dapat merusak tanaman Pteridota alata atau pohon bipa. Gangguan biotik pada pohon namnam. Sinomitra cauliflora. Pohon namnam ialah salah satu pohon berbuah berasal dari suku polong-polongan atau Fabaceae. Seperti namanya, cauliflora menggambarkan bahwa bunga dan buahnya muncul di batang. Pada video kali ini, terjadi gangguan biotik pada pohon namnam berupa hama rayap. Hama rayap adalah serangga penghancur kayu yang dikenal karena kemampuannya merusak struktur kayu, tanaman, dan bahan organik lainnya. Penyebab batang pohon namnam dimakan rayap karena rayap menyukai kayu sebagai makanannya. Mereka akan memakan kayu yang mengandung selulosa, yaitu zat yang menyusun dinding sel tumbuhan. Gejala yang terjadi karena adanya gangguan biotik pada pohon namnam, yaitu kayu keropos dan batang beralur. Tanda-tanda yang terjadi seperti adanya lubang-lubang kecil pada batang atau akar pohon, adanya bekas rumah rayap pada batang pohon, dan adanya serbuk kayu di sekitar tanaman. Salah satu cara untuk mengendalikan hama rayap adalah dengan memanfaatkan musuh alami rayap. Musuh alami rayap adalah makhluk hidup yang dapat memangsa atau mengganggu rayap, seperti semut, nematoda, burung, reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Pencegahan gangguan biotik hama rayap pada pohon namnam dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menanam pohon namnam di tempat yang memiliki drainase yang baik. 2. Memberikan pupuk yang cukup dan teratur. 3. Melakukan pengecekan secara berkala. 4. Memberikan insektisida sistemik. 5. Memberikan termisid. 6. Menggunakan penangkap rayap.